pikiran kita kan udah masuk tempat clubbing, oh nggak bisa ini. Kalau istilahnya, oh nggak bisa ini gue dipintain nomor, dibungkus nanti gue. Kayak gitu kan kalau istilah zaman anak selatan. Ada juga kok orang hebat yang ngakunya hebat tapi ngutang sana sini. Ada juga ya? Ada juga, demi apa? Demi dilihat di clubbing, kasih orang uang, sawer-sawer sana sini biar ditepuk tanganin orang kan. Lu semalam ninggalin gue, gimana gue kalau dibunuh nih sama cowok katanya. Terus lu di mana? Gue di Tangerang katanya. Sampai sekarang orangnya udah punya anak. Halo pemuda Indonesia, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya Maya Muizzati Lutfila di podcast Rumah Pemuda Speed Smart Solid. Nah, hari ini kita kedatangan perempuan cantik yang juga beliau ini pengusaha di salah satu daerah metropolitan. Nah, sebelumnya mungkin kita akan kenalan dulu dengan sosok perempuan cantik yang juga beliau ini pengusaha yang sepertinya tidak mudah tentunya menjadi perempuan cantik dan menjadi seorang pengusaha. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak, selamat datang di podcast Rumah Pemuda. Mungkin ini kita akan spill sharing dengan Mbak Dewi. Mbak apa adek ya? Adek aja. Adek ya. Makin gemes deh kalau kita panggil adek kan. Kak Dewi. Nah, Kak Dewi ini usia berapa ya sekarang? Aku bentar lagi memasuki 27 tahun. 27 tahun, masih milenial lah ya. Sekarang tinggal di mana Mbak? Sekarang stay-nya di Tasikmalaya. Stay-nya di Tasikmalaya, tapi di Jakarta? Tapi di Jakarta itu kalau sesekali, sekarang itu kan kalau dulu stay-nya di Jakarta. Kalau sekarang udah mau 1 tahun itu stay di Tasikmalaya. Ke Jakarta itu kalau misalkan ada acara-acara tertentu aja. Event kah? Per event atau kita ketika berbicara acara kan pasti masih gampang nih acara apa ya gitu tuh. Ini harus secara spesifik juga minta di spill nih acaranya itu acara apa ya kalau ke Jakarta. Karena kalau kayak saya pribadi nih, dulu juga saya masih tinggal di daerah di Banten, datang ke Jakarta pasti menghadiri acara juga, misal acara di organisasi atau lain sebagainya nih. Kalau Mbak Dewi sendiri ketika pergi ke Jakarta gitu, ketika ke Jakarta, datang ke Jakarta untuk menghadiri acara apa? Banyak sih, kayak misalkan aku kan ada les juga di GRP, di salah satu John Robert Powers gitu, sekolah kepribadian. Terus kalau misalkan kayak jual-jual tas, kalau misalkan ketemu orangnya, kalau di Jakarta kan banyak kenalan-kenalan yang oke gitu kan. Beda sama di Tasik kalau jual-jualan tas branded itu. Oh, berarti salah satu usahanya Mbak Dewi ini Pre-love tas branded. Tas branded apa aja tuh tas-tasnya? Banyak. Kalau misalkan kayak ketemu teman yang ini, si A, Beb, cariin dong aku tas yang kayak gini, kayak model apa gitu, nanti aku cariin ke butik lain. Tapi itu ori ya? Ori ya. Khawatirnya kan sekarang ini banyak sekali yang banyak sekali KW kan gitu. Oke Mbak banyak Dewi, sekali. Dengan kehidupan Mbak Dewi yang memang Mbak Dewi ini di Tasik, tapi Mbak Dewi harus berlalu lalang ya ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta ini Mbak Dewi tinggal di mana ya? Kalau boleh saya tahu ya. Mau tahu banget ya? Mau tahu aja sih. Aku tinggalnya di Tebet. Di Tebet, berarti kalau Tebet itu masuknya kawasan Jakarta Selatan ya. Yes. Berapa lama Mbak Dewi kalau boleh tahu tinggal di daerah Jakarta Selatan? Aku tinggal di selatan itu dari 2016. 2016. Wah, beda setahun berarti sama saya. Tapi bedanya kalau saya tinggalnya di pusat, di Salemba kan. Nah, pasti tuh Mbak, kehidupan di Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat, misal kalau saya ini kan di Jakarta Pusat nih. Nah, sudah sedikit tahulah
seperti apa kehidupan di Jakarta Pusat karena dari tahun 2017 juga Mbak dan sampai hari ini. Nah, kalau di Jakarta Selatan ini saya baru mendengar dan selentingan-selentingan kalau di Jakarta Selatan itu memang banyak sekali misal perempuannya itu perempuan-perempuan karir yang memang mereka ini memiliki aktivitas keseharian yang cukup positif seperti itu. Nah, dengan rentan waktu 2016 sampai tahun terakhir itu 2021 cukup lama sekali ya Mbak di Tebet itu. Boleh mungkin sedikit berbagi keasikan dengan para pemuda Indonesia, bagaimana sih kehidupan yang memang pernah Mbak Dewi temuin di sekitaran metropolitan Jakarta Selatan khususnya. Oke. Bermacam-macam sih ya. Kalau menurut aku tinggal di mana aja tergantung circle yang kita termasuk gimana lingkungan yang kita iniin ya. Kita bangun. Kita bangun. Mau dimanapun kita gitu, duduk sama siapa, dekat sama siapa. Menurut aku circle itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan banget kita ya. Karena apa? Kalau kita gabung sama si A, kita ikut dalam tanda kutip pastilah yang namanya orang itu kan gak bakalan terus sama ya, kayak prinsip hidupku aja gitu ya. Kayak misalkan aku deket sama yang ini baik, jadi ikutan baik. Kalau deket sama si ini dianya nakal, ya kadang kita sedikit nyeleweng gitu kan. Makanya Mbak Dewi, kalau menurut agama saya nih ya, ada salah satu kaidah Arab katanya, ketika kita ingin mengetahui kepribadian ataupun orang itu baik atau tidaknya itu ternyata bukan bertanya kepada seseorang tersebut, tapi kita melihat temannya, siapa temannya. Mungkin bisa dikategorikan, kita simpulkan tadi yang Mbak Dewi sampaikan, ketika kita berteman itu sebetulnya tergantung circle-nya. Yang mana circle itu bisa mempengaruhi sangat kepribadian kita. Nah, tadi sempat Mbak Dewi sampaikan katanya Mbak Dewi sempat mengikuti les kepribadian. Berarti kan ketika Mbak Dewi memperdalam mengikuti tes kepribadian, pastinya ingin memiliki kepribadian yang baik. Nah, itu sangat mempengaruhi nggak sih dengan circle Mbak Dewi yang di metropolitan yang memang asalnya tadinya kan dari Tasik. Pasti kan dari Tasik, nuansa Tasik yang adem-adem gitu kan. Pergi ke Jakarta Selatan, ke Tebet yang agak panas dikit-dikit, gersang gitu kan. Jadi gini ya, aku kan ada beberapa temanku juga ya, dia salah satu orang punya nama selebgram gitu kan, terus dia bekerja luar biasa lah ya, punya nama. Tapi dia itu orangnya ketika dia keluar gitu, dia kelihatannya independen. Terus kelihatannya gitu, dilihat orang ini, perempuan ini kuat banget, punya followers gitu kan Mbak. Padahal orang terdekat yang tahu dia ya udahlah cukup ketawa gitu kan. Karena di belakang itu kan enggak hanya independen, tapi kan ada penopang hidup gitu ya kan. Tapi orangnya itu dalam kesepian itu dia kayak pergi-pergi clubbing gitu kan. Tapi dalam tanda kutip itu untuk mencari kebahagiaan katanya. Tapi di satu sisi aku dulu pernah berpikir gini, kok bisa ya dia seperti itu gitu. Bayar bill sampai gede-gede gitu kan. Kalau untuk aku kan nggak mungkin gitu. Karena penghasilanku belum di tahap seperti itu. Kalau dia kan, ya ampun, aku bilang kok bisa ya, dia kayak banget gitu, mau apa gitu kan. Berarti tinggal Kak Dewi, berarti kalau penghasilan Kak Dewi itu juga sama dengan temannya di atas rata-rata, mungkin Mbak Dewi bisa juga melakukan hal yang sama. Maksudnya begitu? Enggak. Kalau aku enggak sih. Jadi kayak pas awal-awal lihat dia
ih kok enak banget ya, bahagia banget, uangnya banyak, terus dia punya nama gitu kan. Tapi ternyata setelah deket sama dia, angkat tangan deh, nggak mau deket sama dia, nggak mau kenal lagi sama dia. Karena apa? Di satu sisi ada orang yang dia sakitin juga ya kan. Karena dia punya pacarnya orang hebat sih ya. Pacarnya hebat banget katanya. Ya gitu deh. Jadi dia itu dalam waktu malamnya kesepian itu supaya nggak sakit hati mikirin si pacarnya lagi sama siapa gitu kan, sama siapanya gitu. Ya udah dia clubbing. Jadi begini mungkin ya, Mbak. Mohon maaf, cewek-cewek begitu kan, perempuan-perempuan yang terlihat kuat, tegar gitu kan, yang usianya juga sudah ya dikatakan milenial lah. Karena kalau masih 20 ke bawah itu kan masih generasi Z. Kalau 20 sudah ke atas itu ya anggaplah beliau milenial, perempuan karir gitu kan, yang memiliki karir yang cukup luar biasa lah ya. Apalagi tadi disebutkan dia juga salah satu selebgram, misal duitnya juga sudah tidak berseri lagi nih. Tapi di sisi lain ternyata dia itu ada gangguan secara tidak normal, dalam artian memiliki aktivitas untuk menghilangkan rasa sepinya, misal dengan pergi ke clubbing dan lain sebagainya, yang padahal kalau kayak perempuan kayak kita ini kan normal-normal aja ya. Kalau merasa kesepian mungkin bisa telepon pacarnya kan gitu. Ya enggak? Justru karena aku rasa dia nggak normalnya, pacarnya itu adalah salah satu orang hebat gitu ya kan, pacarnya. Bisa dibilang nggak tahu ya. Nggak tahu apa sih dalam istilahnya zaman sekarang pelakor itu? Oh. Atau apa? Pelakor Sepertinya atau ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih Sepertinya seperti ya. pelakor. Jadi Karena mungkin mencari kebahagiaannya sendiri dengan misal pergi clubbing dan lain sebagainya. Terus finansialnya ditopang oleh someone tadi gitu kan. Mungkin someone itu juga kalau malam ya beliau harus balik kandang secara tidak langsung kan, seperti itu. Makanya si perempuan ini mencari kebahagiaannya sendiri. Yang penting katanya. money gitu bukan? Selain itu Mbak, mungkin di circle Mbak sendiri di sekitaran tempat tinggal ataupun teman-teman bermain itu seperti apa sih? Apa emang yang ditemuin sama halnya dengan apa yang tadi Mbak sampaikan, atau hanya satu saja teman yang memang memiliki kebiasaan seperti itu? Bermacam-macam sih ya, tergantung orangnya. Karena aku usiaku muda, cuman aku dari dulu selalu ikut sama circle yang udah ada yang punya anak, ada yang udah punya suami, bermacam-macam circleku. Kalau circle yang yang muda-muda sedikit ya, kayak gitu. Tapi kalau aku ya kebanyakan positif gitu. Tapi sesekali kalau yang aku alami sendiri gitu, aku dulu orangnya ya kesepian, aku juga sama, tapi bukan dalam tanda kutip, bukan aku pacaran sama suami orang. Kalau saya sukanya sama brondong, makanya suami saya brondong. Jadi aku sesekali pergi ke clubbing, cuman aku nggak ngeluarin uang yang begitu cukup banyak kayak lingkungan sekitarku. Jadi aku sih disepil kira-kira ngeluarin duitnya berapa ya kalau pergi ke clubbing, biar kita bisa bisa perkirakan, oh kalau aku mau masuk clubbing, mau pergi clubbing harus segini kan gitu kan. Kalau aku kayak minimal cas gitu kan, kalau sama teman-teman gitu kan. Berapa biasanya minimal casnya itu kalau clubbing? Dikit. Berapa kalau tuh? Aku mah 2 digit, 3 digit? Enggak, dikit banget pokoknya. Ya oke. Ya, jadi aku ngerasain hal-hal yang kayak di mana aku datang ke tempat clubbing itu, ya udah pikiran aku sedikit tenang. Menurut aku zaman muda ya, waktu aku usia 21 gitu ya kan. Sekarang udah tua berarti ya Mbak? Enggak tua banget pikirannya, ya udah tua. Saya malah masih merasa muda meskipun usianya di atas Mbak Dewi ini. Jadi kan Mbak apa kakak nih aku Jadi kan Kak Maya, aku dulu anak yang sangat kesepian karena kebetulan ayah ibuku udah pisah ya kan.
Terus aku dulu juga sempat masuk di modeling, kayak model-model kayak gitu. Nah, jadi aku hampir 3 tahun aku mengenal clubbing juga ya. Tahun berapa itu? 2 tahun baru-baru sekarang ini hampir 3 tahun ini aku baru berhenti dengan hal-hal kekonyolan masa muda gitu kan. Karena menurut aku kayak aku masuk ke tempat clubbing ini kok enak banget ya, rame orang. Terus kenal sama, jadi kalau misalkan kita clubbing kan circle gitu kan. Satu circle terus datang ini teman-teman yang lain kayak gitu. Kok enak ya kayak gitu. Terus minum alkohol lah, namanya anak-anak muda gitu ya kan. Yang belum berpikiran kalau sekarang kan kalau misalkan lagi suntuk, jenuh, sholat gitu. Kalau dulu kan aku belum ada kepikiran sampai situ ya. Jadi dulu masuk tempat clubbing, wah bangga banget nih gue gitu kan. Bangga update gitu bareng suatu prestasi lah ya. Suatu prestasi lah ya Mbak ya, buat Mbak ya kalau masuk clubbing itu dulu ya. Zaman dulu tuh kayak ya udah, jadi ya circle-nya pun ya sama seperti itu gitu. Tapi bukan dalam tanda kutip kami pergi clubbing tuh bukan ketemu Om Mary gitu, Om Andre gitu, kayak zamannya kayak istilahnya ABG sekarang kan. Ya ampun, kayak aku tuh ya, kayak misalkan datang ke Jakarta, datang ke tempat aku zaman-zaman dulu ke situ. Kok aku lihat, ya ampun aku pernah loh muda, tapi di sampingku bukan Om Andre gitu ya. Kalau Om Redim ya, Om Redim bukan. Jadi kalau sekarang aku lihat orang-orang sekarang ya, kayak yang di selatan-selatan itu sangat-sangat sudah berbeda dari zaman dulu gitu. Karena sekarang aku lihat kebanyakannya, masa aku ya kayak misalkan datang ke tempat itu kita cuma mau sekedar makan, minum-minum santai. Ada aja ya Mbak yang buat risih. Udahlah kita di rumah risih ya kan. Mau pergi makan, mau santai-santai aja ada risih. Tiba-tiba nyamperin, nanya lah, minta nomor telepon gitu. Apa sih? Pasti kan pikiran kita kan udah masuk tempat clubbing, oh nggak bisa ini. Kalau istilahnya, oh nggak bisa ini gue dipintain nomor, dibungkus nanti gue, kayak gitu kan kalau istilah zaman anak selatan. Jadi ya begitu deh kebanyakannya ya. Jadi aku udah menjauh dari circle yang agak yang minum-minum alkohol. Oke. Ternyata Mbak Dewi ini di usianya yang dulu katanya masih muda, beliau sudah mengenal kayak clubbing, bahkan sampai minum alkohol, dan alhamdulillah ya hari ini beliau sudah ya bisa dibilang tobat nggak sih Mbak? Tobat dari ya tobat ya, iyalah. Bisa dibilang tobat ya, mudah-mudahan juga konsisten ya, tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah sebetulnya kan Mbak tadi yang Mbak sampaikan mungkin pergaulan di selatan zaman dulu sama hari ini tadi berbeda. Yang kata Mbak dulu ya saya masuk ke clubbing itu hanya sekedar makan aja, nggak ada tuh orang yang ganggu-ganggu saya gitu kan. Nah hari ini kita cuman duduk pengen relax aja bahasanya ya kan, secara tidak langsung mau relax aja gitu, tapi kok banyak sekali orang yang membuat kita risih sehingga kan kita nggak nyaman gitu tuh. Nah tapi Mbak dengan circle Mbak, saya kembali lagi dengan circle Mbak yang memang juga memiliki mungkin bukan hobi ya, suka ya, kesukaan yang sama seperti pergi clubbing, mencari ya hal-hal yang baru gitu kan, merilekskan diri, mencari inovasi mungkin untuk berpikir dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah sampai hari ini masih ada gak sih teman-teman Mbak, circle Mbak yang memang dia masih menekuni hal tersebut? Ada sih ya, bahkan tapi yang kemarin itu baru karena terlalu ya udah deh, kalau orang yang meninggal gak usah diomongin kali ya. Jadi kan banyak circle aku tuh, benar-benar circle aku tuh banyak dari A sampai Z itu ada gitu. Tapi ya yang beberapa yang masih suka masuk clubbing juga ada gitu. Sampai
kayak sering ngajakin. Kalau aku kan memang benar-benar udah ya udah nggak mau gitu. Tapi kalau suntuk sesekali oke, tapi jangan ajak gue lagi nggak suntuk gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang ada sih beberapa juga yang masih suka clubbing. Nah, Kak Dewi, kalau cewek-cewek Jaksel itu, kalau boleh tahu nih, karena Kak Dewi ini lama juga kan tinggal di sana. Nah, banyaknya perempuan karir yang mereka memang juga mempunyai profesi ataupun job yang ya cukup luar biasa lah. Yang dikategorikan penghasilannya jelas, misal ada penghasilan ya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Nah, gimana sih wanita-wanita karir itu merasakan dunia malam itu? Apakah itu satu kenikmatan buat dia atau hanya membuat sengsara dia? Karena dengan datangnya ke klub malam gitu kan dan lain sebagainya itu kan pasti sangat menguras keuangan kita gitu. Yang kita ketahuin kan bukan hal yang murah gitu tuh, sekali masuk aja open bill berapa gitu kan. Itu bikin nikmat atau bikin sengsara ya kira-kira? Ada orang-orang yang buat nikmat, ada yang buat dirinya sengsara. Kalau untuk kenikmatan kan terkadang orang-orang yang datang ke clubbing itu, aku bilang tadi kan Mbak, ada bawa Om Burhan gitu kan, Om Redim ya, Om Jojo gitu kan. Banyak. Terus ada juga orang yang benar-benar dia pengen happy sampai bela-belain apa itu apa namanya, ngabisin gaji. Kadang ada juga kok jual barang-barang berharga mungkin. Iya, ada juga kok orang hebat yang ngakunya hebat tapi apa namanya, ngutang sana sini. Ada juga ya. Ada juga, demi apa? Demi dilihat di clubbing, kasih orang uang, sawer-sawer sana sini biar ditepuk tanganin orang kan. Ada juga yang seperti itu, banyak malah. Tapi mayoritas kalau kata Kak Dewi ini orang-orang yang perempuan-perempuan yang hobinya seperti itu, ini menemukan kenikmatan apa memang menemukan ya hal yang negatif dalam kategori tadi, misal boros ya, semua terkuras kan. Kalau kayak saya nih kadang mungkin kalau ada rezeki itu kita pengen membeli sesuatu barang yang branded aja kita masih mikir nih, ini bermanfaat nggak ya? Selain ini ada lagi nggak ya yang harus saya keluarkan, misal finansial untuk kebutuhan yang lebih urgen misalkan. Kalau kita yang ya normatif aja gitu kan. Nah, kalau perempuan-perempuan di Jaksel itu kayak gimana ya? Ya ampun Mbak, gimana mereka nggak menikmati? Kan aku udah bilang tadi ya kan. Jadi adalah salah satu orang ya. Aku nggak begitu deket banget, cuman aku lihat gitu. Jadi dia itu memang benar-benar nemuin kenikmatan kalau misalkan clubbing kayak gimana gitu ya kan. Banyak orang karena apa? Dia sering clubbing bawa pacarnya, ada yang bawa pacarnya, ada yang bawa ada yang memang benar-benar ya udahlah, gue kayaknya mau mau clubbing ya kan, pergi ke sini, ntar tiba-tiba ketemu sama si A gitu kan. Ketemu sama si A, ya udah bayarin kayak gitu-gitu. Ya gimana mau habis uangnya kan? Orang ada sponsor. Ada sponsor ya. Nah, ngomong-ngomong sponsor nih, pasti kan kalau tipikal kayak saya nih, Kak Dewi, kalau kita mau disponsori pasti kan aku ada hati dong dengan dia. Feel kan gitu kan? Ada rasa lah dengan doi gitu. Nah, kalau perempuan-perempuan di Jaksel ini seleranya seperti apa ya? Apakah emang selera sponsornya itu brondong atau brondong tua kan, atau suami orang gitu kan? Seperti apa ya seleranya? Macem-macem sih, ada yang kayak di circle aku sukanya sama yang ini karena dia tuh pengertian gitu, sama yang agak tua gitu. Karena dia orangnya pengertian, aku kurang kasih sayang dari orang tuaku katanya. Aku sukanya yang ini. Ada yang dia terlalu banyak dapat kasih sayang dari keluarganya, dia sukanya brondong ya kan.
Brondong-brondong Jadi yang relatif ya? lucu-lucu gitu. Relatif ya Mbak berarti ya. Iya, Tergantung kondisi dan situasi si Situasi. cewek tersebut. Iya. Kalau Mbak Dewi sendiri suka yang kayak gimana nih? Kalau Aku boleh sukanya tahu. pokoknya yang hitam manis. Hitam manis, waduh. Tinggi, harus tinggi. Harus tinggi. Tapi udah punya calon Mbak? Insya Allah udah. Udah. Hai sayang. Disapa nah. Oke Mbak, itu kan tergantung kondisi dan situasi keadaan ya secara pribadi si cewek tersebut. Tapi kan kebanyakan, meskipun tidak semuanya ya Mbak, perempuan-perempuan malam itu terkadang mereka memang yang pertama memiliki apa ya, misal keluarga yang kurang harmonis, broken home. Tapi ternyata tadi yang disampaikan Kak Dewi ada juga yang mereka berlebihan kan, kelas menengah ke atas gitu ya, juga melakukan hal yang sama dan mencari kesenangan di luar dengan melakukan ya clubbing gitu. Nah, kalau sudah minum alkohol otomatis ngeplay kan, mabuk ya katanya gitu. Kalau mabuk mau nggak itu kalau ada yang bungkus biasanya? Itulah yang aku nggak tahu. Karena kalau zaman aku dulu kan clubbing gitu kan, udah minum cantik katanya, udah minum ngabisin berapa botol. Kalau aku kan tipikal orang yang kabur Mbak. Kayaknya semua orang yang kenal aku tahu aku orang paling gila yang mereka temuin gitu kan. Kenapa begitu aku naik tuh kalau misalnya naik langsung tuh lihat kiri kanan, toilet bentar ya. Habis itu udah ke parkiran nyalain mobil, goodbye. Nanti hilang tuh. Ntar pagi-pagi diteleponin, "Lu kurang ajar ya, kemana lu?" katanya. "Gue semalam hampir mau di ini loh," katanya, "dibawa kabur, gue aja ini nggak tahu gue di mana." Lah, emang lu di mana? Ada tuh temen-temen aku pernah nyampe tuh. Karena pada saat itu kan clubbing bareng-bareng ceritanya, ya udah kalau misalkan kita udah minum alkohol kan lupa ya kan. Dianya ada di Tangerang, akunya udah pulang ke Tebet. Banyak yang kayak gitu, tiba-tiba yang nggak kenal jadi kenal dan menjadi sayang mungkin kayak gitu. Oke Kak Dewi, ternyata kehidupan perempuan-perempuan cewek-cewek yang mencari kebahagiaan ya, yang padahal dia seutuhnya juga sudah bahagia kan dengan ke clubbing gitu. Boleh tahu nggak sih biasanya perempuan-perempuan yang kayak gitu itu rutinitas setiap malam atau memang ada jadwal tertentu mereka pergi ke clubbing itu? Kalau ada yang tiap hari mungkin ya kan ke clubbing. Masa tiap hari suntuk ya kan, nggak mungkin orang tiap hari Mana tahu kan ya. Mereka saking overloadnya itu dolar terus bingung mau dikemanain, jadi nyari kebahagiaan. Ya wis lah saya pergi clubbing kayaknya aja tiap nyari hari kebahagiaan galau kan. ya kan. Tapi kalau circle di samping aku kebanyakannya dia perginya dari Jumat sama Sabtu. Weekend ya. Iya. Karena kalau circle aku katanya ya, kalau misalkan hari Sabtu itu anak-anak berondong kaya yang keluar gitu kan. Banyak yang kebanyakan anak muda gitu. Kalau misalkan ada yang keluarnya dari hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Oh jadi di clubbing itu bisa nginep ya Mbak? Enggak. Jadi Saya kayak jadi penasaran nih pemuda Indonesia, karena memang ya dibilang pernah nggak ya ke clubbing itu rahasia aku, nggak boleh ada yang tahu kan. Tapi memang ada ya clubbing itu yang misal bisa nginep sampai tadi bilang 2 hari 3 hari, berarti ada room khusus gitu ya? Enggak, maksudnya ada yang pergi hari Jumat, ada yang pergi hari Sabtu, Minggu, weekend. Ada juga yang pergi anak-anak selatan ya, ngomongin selatan. Ada yang pergi hari Senin, Selasa kayak gitu. Terus aku bilang, "Kenapa sih kita itu harus pergi hari ini?" "Oh, kalau misalkan hari ini," katanya, "kalau misalkan hari Senin banyak orang, banyak Berondong. Bukan, istilah sekarang tuh apa? Apa tuh? Om-om. Om-om yang kaya, katanya pejabat gini, katanya. Gue bilang, "Oh ya, masa sih?" Gue bilang, "Tapi tempat-tempat yang oke yang berkelas gitu ada di bukan samping circle aku yang kayak gitu." Boleh nggak sih di spill tempat-tempatnya itu di mana?
Ops, tapi jangan khawatir, pemuda Indonesia nanti penasaran kan, kepo malah datang ke tempat tersebut. Nah, Kak Dewi, jadi kalau misal tadi yang disampaikan katanya kita berangkat misal hari Jumat, Kak Dewi udah pulang sendiri ke Tebet, ada temennya yang tiba-tiba ada di mana gitu kan, di Afrika mungkin kan, atau ada di manalah benua mana itu. Nah itu kan dalam artian sudah dibungkus tuh ya. Nah biasanya yang kayak gitu itu free atau kena bayaran ya? Nggak tahu ya. Kalau boleh kalau tahu. di orang yang aku kenal itu dia free. Karena dia itu memang ya Pure mencari kebahagiaan, kesenangan. Iya. Masya Allah, baik banget ya, sedekah berarti. jangan sampai dia nonton. Kurang ajar lu nyeritain gue kata. Berarti bersedekah beliau. Tapi ya boleh juga sih dalam artian mencari kebahagiaan, mungkin itu versi terbaik Iya. dia. Nah, selain itu juga biasanya kalau kita dalam posisi ngeplay, mabok gitu kan, kita dibungkusnya ini dibawa. Nah, biasanya dibawa kemana ya itu? Apa ke apartemen atau ke hotel atau hanya di kosan gitu tuh? Di circle aku jarang sih yang dibawa ke kosan. Nggak ada yang dibawa ke kosan karena mereka kan di tempat itu udah kayak kenalan kayak gitu kan, udah kenalan, udah gimana ya, kayak misalkan paling mereka tuh makan dulu, abis itu kadang ke apartemen, mungkin ke apartemen temanku Lebih gitu. mayoritas ke apartemen ya kebanyakannya. Itu dibayar nggak sih mereka? Enggak. Yang sampai Enggak. terus ada suka sama suka gitu? Ya mungkin itu tadi alkohol tadi mungkin. Jadi gini nih, yang bikin saya penasaran gini Mbak, ketika dia sudah ngeplay efek alkohol kan, mabuk, dia dibawanya kan, dibungkusnya itu dibawa ke apartemen, memang pengaruh alkohol itu sampai 24 jam? Nggak tahu. Hah? Biasanya 24 jam atau hanya Kalau sesaat? misalkan mabuknya diminumnya banyak ya sampai besok pagi pun ngeplay mungkin. Sampai besok pagi, dalam artian kan beliau pasti akan menemukan titik sadarnya kan. Beliau sadar berada di apartemen dengan laki-laki yang mungkin tadinya nggak kenal kan. Kan kalau saya pribadi, serem banget gitu kan. Kita nggak kenal dia siapa. Ada nggak sih kekhawatiran misal seperti ya hal-hal yang kriminal, misal namanya kita wallahu alam ya, kita nggak tahu ketika kita dalam keadaan tidak sadar kita dibawa ke apartemen atau hotel atau kosan gitu kan, terus kita nggak tahu juga kita diperlakukannya seperti apa gitu tuh. Dan pernah nggak sih berpikir sampai titik? Aku nggak pernah berpikir sampai situ karena kan bukan aku. Kalau aku kan nggak pernah nanya sampai yang spesifik kayak gitu sama temenku. Paling pikiran aku ya udahlah dibawa sama sama cowok yang tadi kenalan gitu ke apart, nggak mungkin juga dibunuh gitu kan. Pikiran aku kan dari dulu pendek ya Gitu kan. ya. Karena kalau aku sih mikirnya ya udahlah, aku kan lihat-lihat dulu temanku dideketin siapa, di ini siapa. Gak mungkin juga dideketin sama orang jahat gitu. Berarti Kak Dewi, kalau di tahun 2016 sekarang Kak Dewi itu usianya 27 tahun, kurang lebih Kak Dewi ini usia 20 tahun waktu itu. Wah, masih sangat belia banget ya. Nah, tadi sudah banyak kita bahas ya terkait Kak Dewi dan beberapa circle-nya. Bahkan ya menurut saya cukup agak lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Ketika kita gak pernah kenal dan baru kenal dibawa sampai tanpa dibayar gitu kan. Ini aduh terlalu baik atau memang. Tapi ada kok orangnya sampai sekarang malah kayak gitu udah punya anak 2 sama orangnya. Tapi gak ada status. Status udah nikah orang itu, ketemu di klub. Dari tadinya yang nggak kenal, itu yang aku ceritain dibawa ke Tangerang tadinya dibawa ke Tangerang, tiba-tiba dia pagi-pagi nelpon, lu kurang ajar ya, lu di mana sih, katanya lu semalam ninggalin gue, gimana gue kalau dibunuh nih sama cowok, katanya
Terus lu di mana? Gue di Tangerang. Sampai sekarang orangnya udah punya anak 2 sama cowok itu. Tapi normal kan? Dalam Normal. artian apa ya, tidak pelakor dan Enggak. lain sebagainya. Oh berarti itu secara kebetulan kan mendapatkan jodoh di clubbing. Nah, Makanya clubbing. Enggak. oke, Kak Dewi. Oke, Kak Dewi, mungkin ada pesan-pesan ataupun sedikit untuk pemuda Indonesia yang memang hari ini juga kita sebagai pemuda tentunya, apalagi Mbak Dewi ini cantik sekali parasnya gitu Enggak kan, deh. bisa memberikan apa ya, sedikit stimulus ataupun motivasi agar anak-anak muda hari ini, para pemuda hari ini untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai gitu kan, tentunya apa yang pernah Mbak Dewi lakukan di tahun 2016 sampai beberapa tahun yang lalu pasti itu yang dianggap Mbak Dewi juga kurang baik kan, kurang positif lah. Jadi harapannya dan harus seperti apa sih sebetulnya menjadi perempuan yang baik, menjadi ketika kita mencari kesenangan tapi tidak dengan hal yang negatif gitu. Oke. Jadi untuk kalian rumah Pemuda-pemuda Indonesia. ya, jauhi hal-hal yang nggak baik, kayak misalkan kalau misalkan galau jangan pergi ke clubbing. Perginya ke masjid. Ya. Pokoknya hindari hal-hal yang buat anak orang sakit juga ya kan. Hindari juga memberi harapan. Terus pokoknya banyak lakukan hal positif dan stop clubbing. Oke. Pemuda Indonesia, tak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi, sedikit-sedikit spill kehidupan Mbak Dewi dan circle-nya di masa lampau. Nah, tentu kita bisa mengambil beberapa hikmah di sini, bahwasanya kita sebagai anak muda juga harus tetap berhati-hati dengan kondisi dan situasi dan circle lingkungan kita. Dalam artian kita harus pandai dan pintar memilih circle pertemanan, karena circle pertemanan itu yang akan mempengaruhi kita seperti apa. Baik, saya Maimuizati Lutfillah di podcast Rumah Pemuda, Speed, Smart, dan Solid.